Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita, channel CH Management. Jadi hari ini kita masuk lagi ke konten podcast kawan-kawan. Jadi bintang tamu kita hari ini sangat istimewa. Bintang tamu kita adalah Ketua Cabang PSHT Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Jadi ceritanya nih saya pengen nanya-nanya seputaran PSHT di Kabupaten Bintan. Jadi untuk itu kita langsung aja sapa Ketua Cabang kita, Mas Arif Effendi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas. Malam. Jadi gimana nih, Mas? Sehat? Alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih bisa olahraga. Wis, boleh tahan, alhamdulillah. Tapi memang boleh lah. Termasuk Ketua Cabang Bintan nih inspirasi gitu, Mas. Ya macam mana tidak, body masih oke kan? Ini baru-baru ini kayaknya. Ya kan, masih suka jogging. Apa kami anak-anak muda nih kalau yang nggak jogging tuh malu rasanya, ya kan? Ini harus segera bergerak nih yang muda-muda. Iya, harusnya kayak gitu, Mas ya. Iya. Oh, sebelum itu Mas, ya, saya ucapkan terima kasih Mas Arif mau datang sini ya ngobrol-ngobrol santai sama kami. Ada nih Mas, Bumi mau tanyakan nih Mas sambil ngobrol-ngobrol. Boleh sambil minum Mas, diminum. Jadi yang pertama tuh Mas, yang mau saya tanyakan tuh kan PSHT itu Mas udah PSHT khususnya tuh di Bintan. Dikecilkan lagi tuh di SKL Mas, karena kebetulan saya sendiri itu juga warga PSHT pengesahan tahun 2007. Saya latihan tuh di SKL Kecamatan Sriwaloba Mas. Jadi saya tuh pengen tahu Mas, awal mula PSHT di khususnya SKL nih sama Bintan inilah, itu tuh seperti apa ceritanya Mas? Kok bisa sampai berkembang kayak sekarang ini? Mungkin kan dari adik-adik kita sama yang masyarakat yang lain tuh pengen tahu juga gimana sih ceritanya PSHT itu Mas? Oke, baik. Sebelumnya saya ingin menyapa dulur-dulur semua yang saat ini mungkin sedang istirahat atau bekerja atau ya barangkali melatih ya malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk saudara-saudaraku semua. Terima kasih banyak Mas Andra sudah mengundang kami sebagai pengurus cabang Bintan ya. Alhamdulillah sampai hari ini kepengurusan cabang Bintan masih solid. Mudah-mudahan ya kedepannya lebih solid lagi, kita bergerak bersama-sama. Amin. Kembali ke pertanyaan Mas Andra tadi, iya, tentang bagaimana latar belakangnya ya. Iya, betul Mas. PSHT khususnya yang berkembang di wilayah Sri Kuala Lobam. Baik, sebenarnya kalau bicara tentang latar belakang berdirinya PSHT di wilayah Lobam ini, ada seseorang yang sebenarnya lebih pantas untuk menceritakannya, yaitu ya pelaku sejarahnya sendiri yang memang membuka untuk pertama kali di Lobam, yaitu Mas Sutrisno ya. Oh, Mas Tris. Mas Sutrisno itu ya saat ini sebagai Dewan Cabang yang kebetulan juga pada saat itu kurang lebih tahun 1999 ya. 99. Ya, kami langsung mendengar ini dari cerita beliau, kami teruskan lah. Di sini Mas, 99 itu awalnya di sini ya? Iya, itu untuk pertama kalinya, khususnya di wilayah SKL ini ya, untuk pertama kalinya dibuka di wilayah kawasan industri Lobam ya. Kebetulan saat itu Mas Trisno ini mempunyai gagasan untuk perusahaan, khususnya untuk tenaga pengamanan ya di wilayah kawasan industri ini. Kebetulan saat itu kan banyak untuk dibekali ilmu bela diri.
Kemudian ide gagasan itu disampaikan kepada atasan beliau saat itu, Bapak Siregar waktu itu ya. Alhamdulillah saat itu beliau menghadap ke Pak Siregar bersama Mas Indra Utomo. Sebelum ada dibuka latihan di Lobam, itu sudah ada di Tanjung Uban latihan PSAT itu. Ya. Kurang lebih sekitar tahun 97 mungkin. 97. 98. Saya masih mungkin kecil sekali itu, Mas. Kalau di Uban itu tahun 99 itu sudah ada pengesahan pertama. Itu latihan di SMT itu, Mas? Iya, di SMT itu. Karena sekarang kita cerita dulu di Lobam. Iya. Di Lobam ini ya kurang lebih ya sekitar tahun 99 itu dibuka untuk pertama kalinya bagi tenaga pengamanan ya, security lah gitu. Sekitar 50-an orang saat itu ya. Semua security itu latihan security dulu gitu, latihan lah gitu. Dan kebetulan juga akhirnya merembet juga ke karyawan-karyawan saat karyawannya itu ya. Itulah pertama kali dibuka. Kemudian berjalannya waktu akhirnya ya namanya perjuangan tidak bisa sukses semulus itu ya. Karena ya, akhirnya banyak dari tenaga pengamanan security itu tidak bisa menyelesaikan latihan ya, jadi banyak putus di jalan lah. Malah justru yang karyawan umum ya banyak yang jadi yang akhirnya jadi begitu. Alhamdulillah untuk pertama kali Lobam ini bisa mengesahkan itu tahun 2001 itu 7 orang. Itu di mana, Mas? Dulu awal pengesahan itu di mana? Dulu kita kan masih cabang Batam dulu ya. Oh, berarti ya. Pengesahan itu di Batam lah, Mas ya? Ya, masih di Batam. Untuk pertama kali itu 7 orang. Mungkin yang masih ada di sini ya Mas Mardian, Mas siapa lagi ya? Wah, selain itu udah balik kampung lah gitu, Mas ya. Udah pulang kampung. Salah satunya juga almarhum Mas Santoso. Oh, Mas Santoso. Iya. Nah, itu dan saya baru istilahnya baru mengikuti perkembangan PSAT ini sejak tahun 2002. Itu awal mula Mas kesini atau kesini 2002 Mas? Kesini. Jadi kalau saya sebenarnya mau cerita yang memang betul saya mulai dari tahun 2002 itu. 2002 itu ya saya mulai ikutnya berkiprah di PSAT waktu PSAT Lobam gitu. Nah, singkat cerita ya tahun 2002 itu mengesahkan kembali salah satunya ya Mas Agus Winarno. Oh iya. Kemudian Mas Agus. Tahun 2003 Mas Agus ya. Kemudian mengesahkan lagi tahun 2004 sekitar 7 orang. Itu diantaranya mungkin ya sudah pada nikah ini. Iya. Terus kemudian 2005 itu salah satunya ya Mas Sofyan, Mas Singgi, ya, Mas Sintik dan yang lain udah pada di Jawa. Kemudian ini akhirnya sampailah di penghujung latihan di Lobam itu saat itu harus kita tutup tahun 2006 kalau nggak salah. Ini dulu dilatar belakangi dari kondisi situasi di kawasan industri khususnya, karena saat itu banyak ya teman-teman di Lobam khususnya karyawan-karyawan banyak yang pulang kampung. Itu pas ini Mas ya, pas banyak PT tutup ya itu mulai berapa PT tutup, kemudian banyak teman-teman yang harus pulang. Kampung. Ya akhirnya kan membawa dampak di khususnya di pelatihan. Tempat latihan ya, karena ya
namanya tempat latihan di kawasan tentunya berharap pada ramainya kawasan itu sendiri. Jadi begitu kondisi kawasan sudah mulai berkurang ya akhirnya di tempat latihan juga akhirnya terdampak gitu. Kemudian ya atas kesepakatan kita bersama saat itu dengan Mas Agus yang ketua rayon saat itu ya, dan dulur-dulur yang lain, akhirnya kita sepakati untuk hijrah di Teluk Sasah. Ya. Kebetulan saat itu Teluk Sasah juga sudah dibuka kembali oleh Mas Tresno semenjak tahun 2005. Betul. 2005 sampai 2006 ternyata di tempat Mas Tresno saat itu di rumah beliau hanya satu periode ya. Hanya satu periode. 2006. 2006 tuh letenya Mas Juari. Iya, Mas Juari, Mas Muji. Iya. Itu kemudian satu periode itu tidak berlanjut, maka kita putuskan, kita juga minta izin pada Mas Tresno untuk melanjutkannya di tempat sekarang di Gang Nuri ya. Di Gang Nuri itu udah berarti itu sekitar tahun 2007 insya Allah. Kalau nggak salah ya sekitar tahun 2007. Yang sekarang udah jadi Padepokan Mas ya? Padepokan. Belum. Saat itu belum di sana. Iya, maksudnya sekarang tuh tempat itu sudah jadi Padepokan PSAT. Alhamdulillah. Itu dulu kita ya Padepokan itu ya salah satu impian kita ini. Alhamdulillah ya. Berarti semenjak tahun 2007 itulah di Teluk Sasah ini mulai berjalan kembali setelah 2005 dibuka oleh Mas Tres. Kemudian dari 2007 itu akhirnya kita kembali juga akhirnya mengaktifkan latihan-latihan prestasi. Alhamdulillah ya kita mulai menelurkan lagi bibit-bibit atlet yang bisa dibilang ternama ya. Luar biasa Mas. Selain atlet juga pelatih-pelatih yang handal Mas ya. Kalau kita boleh kita sebut di sini ada Mas Yudi ya. Mas Yudi yang Pranata yang jebolan Kang Nuri ya. Tahun 2008 main PON. Alhamdulillah bisa sampai PON. Untuk yang pertama kali mungkin itu di Bintan ya. Akhirnya ya kalau kita melihat kondisi sekarang ini yang prestasinya begitu gemilang ya saat ini, alhamdulillah ya kita bisa merasakan melihat semuanya adik-adik kita ini memang saya sendiri tidak menyangka gitu. Itu memang impian kita saat itu. Karena sejak 2003 khususnya PSAT Lobam ini memang sudah berjuang untuk ini menelurkan atlet-atlet ya. Tapi bedanya saat itu kalau sekarang ini sudah antar perguruan, antar provinsi, saat itu kita masih intern lah gitu. Kayak SAKAP gitu ya, main-main SAKAP gitu. Masih ya level-level intern kita. Kan Mas Arif sendiri juga atlet juga kan. Ya kan. Kebetulan juga itulah pertama kali ya saya pribadi merasakan gelanggang matras pertandingan ya. Bersama Mas Agus. Apa yang Mas rasakan ketika ngejak matras tuh Mas? Biar adik-adik juga tahu gitu, bukan mereka aja yang grogi gitu kan. Iya. Semua orang pasti merasakan kalau yang namanya menginjak nervous matras juga Mas ya. Begitu luar biasa gitu. Tetapi kalau yang saya rasakan dulu ketika sudah menginjak matras dan kemudian kita udah baku hantam di sana. Fight dah gitu Mas ya, selesaikan. Sudah biasa. Kemudian itu pengalaman prestasi dan satu hal yang mungkin tidak perlu disesali saya pribadi, karena ya namanya pencapaian seseorang itu berbeda-beda ya. Mungkin saya waktu itu tidak hanya segitu saja, tapi saya bermimpi karena saya merasa saya atlet gagal lah, tidak bisa maksimal kan gitu. Tetapi saya bermimpi suatu saat saya harus punya adik-adik kita lebih sukses daripada saya. Betul. Alhamdulillah ya setelah tahun 2007 adik-adik kita yang muda-muda prestasinya luar biasa gemilang, dan bahkan sekarang ini
wah bermunculan atlet-atlet muda yang luar biasa. Andal Mas ya. Itu salah satunya kayak mungkin biar kawan-kawan lebih tahu tuh prestasi apa aja Mas yang mulai dari tingkat mungkin daerah Mas ya, IPSI ya, sampai ke jenjang apa gitu yang kira-kira yang satu pencapaian anak-anak PS1 Bintan tuh apa gitu Mas? Kalau saya yang selama ini kita lihat bersama ya. Kita sudah lihat langsung nih untuk adik-adik bisa ada di gelanggang Porprov, gelanggang Popda, gelanggang bahkan di antar negara ya, di Malaysia. Kemudian yang baru-baru ini target kita memang luar biasa mengikuti kejuaraan dunia ya tahun lalu ya, 2021 di Taman Mini. Taman Mini kita bisa menghasilkan 2 medali emas ya. Dan yang lebih membanggakan itu yang penghasil emas dari adik-adik kita yang ada di Lobam gitu ya. Ini Mas, khusus saya pengen tanyakan sama Mas nih. Kalau dulu kan jujur aja saya anak-anak dapat emas. Nih saya sebagai pelatih Mas ya. Dapat emas, saya biasa aja gitu. Saya biasa aja kan. Biasa anak-anak kan udah. Saya biasa aja Mas. Tapi dalam hati ya puas. Saya pengen tanya Mas Arif juga pasti ekspresinya biasa aja gitu. Tapi saya di podcast ini saya pengen tanya apa sih betul yang sebenarnya yang ada di dalam hati Mas Arif tuh? Anak Bintan loh gitu bisa bawa 2 emas. Sedangkan memang persaingan waktu di kejuaraan dunia itu kan memang Mas anak-anak atlet dari SEA Games main, dari Platnas ada, Platda ada, PPLP ada semua. Apa Mas? Ya bagi saya tuh luar biasa lah. Ini betul karena saya membandingkan begini. Saya sendiri ya ini ya untuk merasa bahwa saya aja paling banter prestasi yang saya dapat itu di gelanggang Porprov. Hanya tingkat provinsi kan. Itu pun juara 2. Kalau di SHK nggak usah cerita lah. Iya. Kan cuma di lingkungan kita sendiri kan. Iya. Nah ini negara gitu kan. Antar provinsi, antar negara bisa mendapatkan nomor di nomor emas gitu. Iya, nomor 1. Itu ya saya rasa bukan saya aja yang bangga, seluruh wah gitu Mas ekspresinya waduh gitu aja. Saya dengar malah gini. Kita kan mewakili Kepri. Iya. Banyak dari dulur-dulur yang di luar sana nggak kenal tuh namanya Kepri itu di mana gitu. Betul. Jadi Kepri itu di mana gitu kan. Mereka mungkin nggak tahu gitu. Iya. Kalau dari Kalimantan jelas ya. Iya. Di peta itu pulaunya besar. Betul. Nah Kepri ini orang nggak tahu gitu di mana. Apalagi Bintan gitu. Bintan. Dari mana tuh Bintan ya kan? Iya, orang belum paham gitu. Jadi yang perlu kita bangga adalah dari tempat seterpencil ini ya gitu. Di ujung Nusantara kalau kata Mas Malik bilang. Iya. Ini kita bisa memunculkan atlet-atlet yang bisa menggapai emas di ajang dunia gitu. Itu Mas, kalau seandainya kita tambah 1 rezeki emas lagi Mas, kita bisa juara umum loh. Iya serius. Orang itu datang tuh, saya pun nengoknya, waduh, saya bilang pakai dua bus atletnya. Kami datang pakai 2 mobil cuman kan, tapi ya alhamdulillah Kepri gitu. Keren ya biasa. Mungkin kita kembali flashback ke belakang bagaimana kita waktu saat mau berangkat kan gitu. Mungkin yang di daerah-daerah lain itu Jawa itu happy aja, duitnya banyak gitu. Banyak. Wah, yang penting latihan. Iya. Ini dana udah saya sediakan. Iya. Karena cabang-cabang mereka besar. Iya, betul. Nah, kemudian saya berpikir juga kemarin itu kita ini cabang baru yang mungkin baru lahir sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Ya kan? Rumah tangga, ibaratkan rumah tangga kita ini kan masih berbenah, masih istilahnya kalau keuangan belum beres sekali lah. Bahkan mungkin kekurangan banget gitu. Dan kalau ketika saya mendengar dari yang menganggarkan dari Mas Gus waktu tentang pembiayaan untuk pemberangkatan itu sekian
sekian J gitu. Ya, Iya. ya shock gitu ya. Pakai pulu-pulu ya Mas. Kita shock, waduh, bagaimana ini caranya gitu kan. Tapi alhamdulillah lah, kalau namanya ya Tuhan memberikan satu kemudahan ketika kita semua ingin ingin berangkat ya. Kuat, ya. Tapi ya akhirnya banyak jalan gitu yang akhirnya bisa membantu. Ya banyak terima kasih juga nih kita sama Mas Harjo gitu ya. Mungkin boleh disampaikan langsung Mas. Mas Mas Harjo nonton nanti beliau nih ya kan. Makasih banyak. Mungkin yang lain-lain ya. Ya banyak Mas, banyak juga. sekali ya. Mungkin tak bisa disebut lah satu persatu. Semua dulur semua mendukung. Ya, intinya semua saudara ya. Itu berperan ya. Berperan. Ya dari masa-masa ketika perjuangan kita sama-sama di Lubam ini banyak saudara yang terlibat di sana. Mungkin ya pahit manisnya tuh sulit ya. Jadi sekarang kalau ada apa-apa tuh kompak gitu Mas. Iya kan, kompak selesaikan, ada apa-apa selesaikan gitu. Ya mudah-mudahan sampai hari ini ya saudara-saudara kita yang dulu ikut berjuang di Lubam juga mungkin nanti bisa dengerin. Oh iya. Mungkin boleh tahan ya Bintan sekarang itu Mas ya, alhamdulillah. Bukan mungkin ya salah satunya juga nanti akan saya juga ikut loh dulu besarkan Lubam ya. Iya betul. Di Jawa itu ada Mas Catur pelatih saya tuh Mas. Wah itu Jawara dulu. Iya itu pelatih saya tuh. Ada Mas Joko yang mungkin secara prestasi juga ya. Iya, luar biasa juga. Ikut mencetak juga. Iya, mencetak. Mas, balik lagi ke latihan di Bintan tadi Mas. Yang saya mau tanyakan tuh, jadi kan untuk kawasan Bintan ini, itu banyak nggak tempat latihan Mas di Bintan ini? Latihan-latihan PSAT itu. Ini setelah kita ini ya, kita menjadi cabang ya. Alhamdulillah tahun 2018 kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan benar ya. Untuk wilayah Bintan kita sudah berdiri cabang, dan dengan berdirinya cabang akhirnya juga alhamdulillah di daerah kecamatan akhirnya berkembang menjadi ranting ya. Coba kita dari paling ujung ya, paling ujung dikawal, alhamdulillah saat ini sudah ada beberapa latihan di sana ya. Mas Supar ya sana, ketua ranting Mas Supar. Kemudian di Bintan Timur ada Mas Yuwono, Mas Tri ya kan. Di sana di SMA ya. Di SMA ada, di MTS. Terus di Tuapaya Mas Sariman. Sariman itu ada beberapa latihan ya. Ada di Tuapaya itu sendiri, juga ada di Kejaksaan. Ya, masuk Bintan ya? Iya, masuk Bintan itu Mas Sariman yang megang. Kemudian masuk ke sini ada Mas Bagio di Teluk Sebung. Ya, mereka berlatih di SD 3 kan? Iya Mas, di SD itu. Di SD Sungai Kecil. Terus kemudian belum lama ini Mas Tony yang dari imigrasi membuka latihan juga di daerah Ekang ya. Oh iya betul. Itu masuk ranting Teluk Sebung ya. Itu luar biasa perkembangannya itu Mas, daerah sana tuh Mas ya. Iya. Baru buka latihan udah dapat matras ya. Dapat matras rame lagi ya kan. Kita berjuang dari tahun 99 baru dapat matras itu tahun 2017. Iya. Luar biasa. Selamat. Sekarang Sungai Kecil udah dapat matras ya kan. Kijang udah dapat, ini Ekam udah dapat ya kan. Kita minjam, nanti kita minjam. Terus Mas. Terus kemudian yang akhirnya mendekat ke sini Uban. Yusuf berlatih di Polsek ya. Terus di Uban juga akhirnya mengembangkan sayap ke Lancang Kuning. Desa Lancang Kuning. Desa Lancang Kuning. Alhamdulillah Desa Lancang Kuning itu memberikan fasilitas matras, gendong ya. Oh iya, Lancang Kuning ada matras juga. Terus ke sini ada SKL Mas Widodo ini. Mas Widodo ini seperjuangan nih sama saya. Perjuangan. CS lah ya kan. Kurang lebih datangnya sama ya, tahun 2000 beda bulan aja. Siap. Ini mungkin kalau secara tempat latihan mungkin paling banyak nih di SKL ya. Iya. Ada di Pendopo, ada di
lantai 2. Lantai 2. Lantai Untuk 2. khusus privat. Privat, kemudian ada di Taman Surya, ada di Baldes, Balai Desa Teluk Sasa, kemudian di Tanjung Permai. Iya. Udah itu ya? Udah Mas. Udah ya. Berarti luar biasa Mas, nggak susah juga dihitungnya. Alhamdulillah Mas, Ya, berarti alhamdulillah. udah betul-betul berkembang Mas ya. Ya, kalau kita bandingkan lah dengan berapa tahun yang lalu ya, masih tahun 2015 lah. Iya. Itu masih satu tempat latihan di SKL ini. Di mana Mas? Ya itu di Pendopo itu. Pendopo, Sekarang ada di Pendopo ya. ya. Ya di tahun 2015 itu juga alhamdulillah lah satu impian kita yang terwujud lah. Gitu. Karena di mana-mana mungkin sama impian ketika kita mendirikan sebuah latihan, impian kita ya sama seperti kita berumah tangga akhirnya memberi mimpi punya rumah gitu kan. Nah, kita juga SH ini di mana-mana kalau bisa mempunyai padepokan kan gitu. Nah, akhirnya alhamdulillah Tuhan memberikan jalan tahun 2015 kita bisa mendirikan padepokan. Nah, tepatnya di Jalan Nuri ya. Jalan Nuri nomor 5. Ya, mungkin dulu yang nonton video ini mungkin bisa main situ Mas ya. Iya, bisa main. Bisa terapi. Ya, paling enggak ya memakmurkan pendopo kita. Jadi Mas selama tahun 2021 itu yang seperti Mas cerita tadi tuh kegiatan-kegiatan mungkin selain dari kita fokus prestasi mungkin kita ada juga ya Mas ya kegiatan-kegiatan bakti sosial sesama dulur sendiri Mas ya. Itu tahun 2021 yang sudah kita ceritakan tadi. Yang kedua yang saya mau saya tanyakan tahun 2022 ini Mas. Kira-kira apa khususnya di Bintan kira-kira untuk prestasi sendiri Mas, apa target-target yang kira-kira Mas lah mau sampai di target mana gitu, itu prestasi, terus kegiatan apa aja yang dia di 2022 nih yang kira-kira kita bikin nih Mas? Kalau untuk prestasi mungkin kita ini ya yang dalam waktu dekat kan kita akan menghadapi Porprov ya. Yeah. Porprov bagi yang dewasa, kemudian bagi yang remaja akan menghadapi Popda. Nah, ya itu harapan kita kegiatan ini ya bisa berjalan, artinya ya tidak terganggu lagi dengan situasi COVID. Ya, artinya ya kalau kegiatan itu berjalan, event itu kan berjenjang. Yeah. Artinya ya kalau Porprov nanti setelah Porprov ada Porwil ya, Porwil antar wilayah di wilayah Kepri dengan wilayah separuh Sumatera. Sumatera Mas. Kemudian setelah itu berjenjang kemudian ke Prapon. Prapon dulu. Prapon Mas. Prapon dulu. Oh iya. Prapon ke Pon. Ya. Kemudian nanti mungkin dari situ impian kita bersama kalau kita punya cita-cita punya kader atlet, kita kan pasti bermimpi setinggi-tingginya. Iya. Optimis nggak Mas? Ya, kalau saya optimis. Wah, kalau baca optimis saya optimis lah. Kalau melihat dari perkembangan aja. Keterlibatan kita di kejuaraan dunia kemarin bisa pencapaian kita seperti itu ya, saya yakin optimis gitu. Bisa Mas, insya Allah Mas ya. Insya Allah lah, kalau kita semua berusaha berjuang sama-sama insya Allah bisa. Berarti di tahun ini tahun event Popda, Porprov Mas ya, O2SN lah paling Mas ya, pelajar satu paling lagi. tidak kita sudah ada yang mengawali, artinya yang membuka pintu ke sana seperti Mas Aprin dulu ya, yang bisa sampai kejuaraan dunia, kemudian main SEA Games. Mas Yunus juga sudah ke PON, Mas Yudi Pranata sudah ke PON. Paling enggak ya kenapa tidak dari bisa kok gitu adik-adik kita yang pendatang-pendatang baru ini, saya yakin ya lebih fresh gitu. Nah, mudah-mudahan bisa Mas ya. Di sisi sosial, karena kita PSHT bukan hanya sekedar organisasi persaudaraan, kita juga organisasi sosial, artinya ya
kita sebisa mungkin ya bisa melihat keadaan sekitar kita gitu kan. Iya. Keberadaan kita ini sebisa mungkin menjadi apa namanya berguna bagi apa bagi sesama lah intinya. Iya. Jadi beberapa kegiatan kita untuk kegiatan sosial kita bekerja sama dengan PWI ya kemarin ya. PWI ya Mas. PWI Bintan. PWI Bintan Mas Harjo ya. Persatuan Wartawan Indonesia. Mungkin kemarin kalau nggak salah barengan dengan ulang tahun PWI. Iya Mas. Kita bareng sama mereka kegiatan di Sekerah sosial di Bintan Utara Mas. Berarti itu Mas selain untuk dulur-dulur kita sendiri ya masyarakat umum juga kita tetap ini Mas ya sosial semua Mas ya menyeluruh ya. Speknya juga seperti itu karena keberadaan kita ini mau tidak mau ya ya harus berguna bagi apa sesama khususnya bagi yang membutuhkan lah gitu. Nah jangan pula keberadaan kita ini yang sebetulnya kita ini orang yang harusnya menjadi penerang bagi yang membutuhkan apa jalan terang kita justru malah memberi kegelapan gitu. Iya. Jadi intinya kita pendekar sebisa mungkin bisa memberi manfaat bagi yang membutuhkan gitu. Dan apa baru semalam juga ini program PSHT se-Indonesia. Oh iya. Kita dari pusat sampai ke cabang-cabang seluruh Indonesia serentak untuk memperingati 100 tahun satu abad PSHT. Karena kebetulan PSHT lahir tahun 1922, jadi tepat pada tahun 2022 inilah PSHT berusia 100 tahun. Kemudian luar biasa. Pengurus pusat sepakat untuk memperingati 100 tahun PSHT ini satu abad ini PSHT bermanfaat. Gitu. Artinya ya dengan kegiatan-kegiatan yang ya tidak apa? Yang bermanfaat. Yang bermanfaat lah. Ada beberapa kegiatan yang direncanakan donor darah sudah pertama kejuaraan dunia. Kejuaraan dunia PSHT. Itu secara prestasi kejuaraan diwujudkan dunia. dalam kejuaraan dunia. Yeah. Untuk yang baru-baru ini yang sudah berjalan donor darah seluruh Indonesia serentak, kemudian nanti akan ada kegiatan tanam pohon. Ya, bekerja sama dengan Menteri Kehutanan. Jadi bisa itu nanti sampai itu seluruh Indonesia juga Mas. Seluruh Indonesia juga. Jadi nanti kita bisa kerjasama dengan dinas kehutanan di sini untuk penghijauan kembali, penghijauan kembali lah, tanam mangrove atau apa gitu. Kemudian nanti juga sebagai wujud rasa syukur kita atas usia PSHT yang satu abad ini, kita juga akan serentak nanti mengadakan istighosah bersama-sama. Itu seluruh Indonesia juga? Seluruh Indonesia juga. Nanti di wilayah Bintan mungkin di SKL lah. Di SKL Mas ya. Kita doa bersama mungkin ya ada keluangan rezeki, waktu kita akan bisa selenggarakan secepatnya. Iya. Mas, ini Mas saya mau tanyakan ini agak sensitif sedikit. Tapi kan mungkin pengen saya tanyakan aja gitu. Jadi kan sekarang ini sudah menjadi rahasia umum lah tentang PSHT ini sudah ya dalam bahasanya kalau saya menyebutkan tuh sudah menjadi dua kubu gitu Mas. Di dengan permasalahan-permasalahan yang sudah ada kan Mas. Jadi terkhusus untuk Mas Arif sendirilah sebagai tua cabang di Bintan, khususnya untuk Bintan. Jadi kira-kira apa tanggapan Mas Arif sebagai ketua cabang menanggapi yang sekarang terjadi di dalam PSHT ini Mas? Baik, menanggapi pertanyaan Mas Chandra tentang
problematika di organisasi PSHT ini, ya. Saya cuma ini ya, berpesan pada saudara-saudara kita semua, khususnya yang di wilayah Bintan, untuk supaya kita jangan tenggelam dalam arus itu, ya. Kita pikirkan kembali adik-adik kita yang saat ini sedang berlatih, sedang mengejar prestasinya. Kita pikir itu dulu, dan yang hal-hal yang kita rasa kurang bermanfaat nggak usah nggak usah kita ikuti, karena saat ini juga pengurus-pengurus kita yang di atas sedang berjuang untuk menyelesaikannya. Jadi kita kembali pada porsi kita masing-masing. Kita sebagai apa sih di PSHT, ya kan? Kalau kita sebagai pelatih, ya kita urus saja tempat latihan kita. Jadi pengurus ranting kita ikuti, kita atur bagaimana ranting kita supaya solid. Cabang juga begitu. Nah, kemudian kalau kita semuanya ikut bersuara tentang permasalahan itu, ya nggak akan selesai. Karena permasalahan itu kalau ya kita berdebat sana sini juga agak akan selesai masalah itu, nggak akan bisa menyelesaikan. Tentang yang namanya perpecahan, ya mungkin di PSHT sudah mungkin banyak orang menyebut perpecahan, ya. Menjadi dua kubu gitu. Ya itu saya juga sebenarnya menyesalkan hal itu kenapa terjadi, tapi apa boleh buat, semua sudah terjadi. Kita kembali juga bahwa Indonesia itu pernah mengalami namanya zaman-zaman sejarah, ya, zaman masa-masa kerajaan raja-raja dulu itu. Kalau Mas Chandra boleh tahu, di sana itu mengalami hal yang sama. Setiap kerajaan. Nah, mungkin kita berbicara tentang Majapahit. Pernah dengar tentang kerajaan Majapahit? Nah, Majapahit itu berakhir ada perang namanya Perang Parekrek. Perang Parekrek itu perang antar saudara, perebutan tahta. Ya. Jadi itulah akhirnya yang menyebabkan keruntuhan kerajaan Majapahit, adanya perang saudara. Kemudian setelah kerajaan Majapahit ada kerajaan Demak. Ya. Kerajaan Demak itu kerajaan Islam. Ya. Akhirnya runtuh karena perpecahan, perebutan tahta antar saudara. Kemudian setelah Demak ada Kesultanan Pajang. Kesultanan Pajang juga runtuh, berakhir dengan perebutan tahta. Semua berakhir seperti itu. Jadi kalau namanya perpecahan itu, saya ya kalau melihat sejarah seperti itu rasanya kok ya mungkin PSHT juga harus melewati seperti itu. Tapi mudah-mudahan menjadi lebih kuat juga Mas Amin. Perpecahan di PSHT ini bukan akan menghancurkan PSHT sendiri atau akhirnya membuat runtuh PSHT, ya. Mungkin ini bisa menjadi pelajaran untuk semuanya bahwa perbedaan itu sebenarnya ya memang sudah ditakdirkan, bahwa orang nggak mungkin sama. Gitu. Ya, berarti intinya kalau saya pribadi ya sudah nggak apa-apa. Mas Chandra ada di sebelah mana, saya ada di sebelah sini. Ini hak kita masing-masing. Karena sudah memang sudah terjadi seperti itu. Intinya yang harus kita lakukan bahwa jangan Mas Chandra yang akhirnya dengan posisi Mas Chandra ada di sebelah lain mengganggu yang di sebelah lain juga gitu Mas, ya. Posisi saya. Sebaliknya juga seperti itu. Nah, itulah mungkin yang bisa kita lakukan saat ini, bahwa kita harus walaupun berbeda tapi harus ya saling menghormati, gitu ya. Kita jaga wilayah kita masing-masing supaya keberadaan kita di mata masyarakat secara umum, ya, kita tidak terkesan wah ini PSHT kok begini gitu ya. Kenapa nih gitu. Orang taunya baik-baik aja. Gitu. Jadi ya pesan untuk saudara-saudaraku semua, ya
kita sudahi, artinya kita mungkin yang selama ini di sosial media ya, ribut atau kita membuat status yang istilahnya membuat satu kontroversi, ya sudah kita sudah nggak usah seperti itu lagi, kita yang baik-baik aja, menebar kebaikan ya. Karena apapun yang kita lakukan, suara apapun yang kita suarakan ya, saya rasa nggak akan menyelesaikan masalah itu aja. Artinya ya sudah, kita kembali ke porsi kita masing-masing gitu aja. Kita berdoa mudah-mudahan Allah segera mengasih jalan untuk permasalahan ini bisa cepat selesai. Kita berharap semua. Gitu aja. Oke. Baik Mas. Penghujung tanya-tanya kita nih. Jadi untuk menutup podcast kita hari ini, jadi saya pengen saya minta inilah apa yang Mas mau sampaikan dari Mas Arif tuh, untuk terutama mungkin untuk kami yang anak muda, atlet, dan untuk PSAT pada khususnya Mas. Baik, jadi setelah beberapa hari ini ya, ternyata PSAT Bintan itu udah hampir mau 5 tahun juga ya. Iya. Jadi perjalanan kita di cabang Bintan ini tak terasa juga hampir mau 5 tahun. Jadi akhirnya saya merasa terima kasih banyak buat dulur-dulur kita yang udah berjuang bersama-sama di pedalaman gitu kan, tiap malam ya begadang untuk nungguin adik-adik berlatih ya. Ini perjuangan luar biasa ya. Ini sungguh, ini kalau kita punya sesuatu, pengen rasanya memberikan apresiasi buat mereka. Ya akhirnya ya buat dulur-dulur yang masih setia di rumah ya, kita bergerak sama-sama, kita wujudkan PSAT ini betul-betul ya di 1 abad ini betul-betul emas gitu ya. Artinya gemilang lah. Gemilang. Kalau kita semua masih suka di rumah, nggak usah gembar-gembor 1 abad lah. Bukan. Ayo sama-sama kita ke lapangan gitu aja. Sama-sama ke lapangan, kita gerak kembali. Ya supaya makmur lah PSAT. Betul. Mudah-mudahan ya di masa pandemi ini semua masih diberikan kesehatan ya, teman-teman diberikan kekuatan, baik kita masih bisa menjalankan latihan kita, bekerja ya, kelangsungan hidup kita masih tetap terjaga gitu. Amin. Ya itu aja dari saya, buat pengurus PSAT Bintan juga mudah-mudahan semakin solid. Amin. Kita mengembangkan, kita semangat lagi ya untuk membangun PSAT Bintan ini di kedepannya. Oke Mas, baik Mas, terima kasih Mas atas kedatangan Mas di podcast saya. Semoga obrolan kita ini bisa menjadi suatu pengetahuan lah Mas. Salah satunya tadi kayak asal mulanya di PSAT ini, mudah-mudahan pesan-pesannya juga kita dapat Mas ya. Semoga PSAT juga makin berkembang. Dari saya pun untuk Mas Arif ya, semoga sehat selalu, semoga terus semangat mengarahkan kami yang anak-anak muda ini Mas, supaya kami tuh tetap eksis, tetap di jalur, di track tuh yang betul-betul kalau saya prestasi nih gitu kawan-kawan, itu harus di jalur yang pas gitu Mas ya. Tetap semangat yang Tua penting, Cabang. kita maksimalkan bidang kita masing-masing. Yang diprestasi semakin hari semakin giat berlatih, karena tanpa latihan ya akan sia-sia gitu kan. Bagi yang korlap juga makin makin semangat ya korlap kita ya. Berbuat untuk mensolidkan saudara-saudara kita, Mas Widodo, Mas Darmono. Ya, nanti Mas Widodo mau sesepuh dulu nanti kita undang sini Mas, kita ngobrol bareng sini. Untuk pelatih-pelatih yang di rayon-rayon, ranting-ranting seluruh Bintan semakin semangat gitu. Amin. Siap.
Oke, Mas. Makasih banyak Mas ya. Oke, sama-sama. Salam nih Terima Mas. kasih sudah diundang. Oke. Lain kali kita ketemu lagi. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman. Jadi gitu aja obrolan kami yang sangat menarik nih. Saya bersama Ketua Cabang PSHT Bintan, Mas Arif Effendi. Jadi kalau gitu langsung saya tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.